low. It doesn't even feel wrong, but after this all, I feel a sinking boat. We were the best around. I'm sorry if I've let you down. Selamat siang kakak. Sama-sama. Aduh, Ares. ternyata sudah gimana perjalanannya kak? Perjalanannya aman. Cuma agak terkendala pas di depan ya jalannya agak berliku-liku, tapi itu paling suatu sensasi untuk masuk di dapur Nekamis ini paling keren. Paling keren ya. Biar ada sensasi. Sensasinya emang keren. Jadi kalau masuk jadi kalau kita hanya cuma jalur-jalur lurus aja kayak kita kayak kurang menikmati. Tapi kalau udah dinikmati dengan pemandangan yang sebelumnya pemandangan yang indah di sini, tapi perjalanan yang sangat sensasional kalau aku bilang ya. Pasti ada sesuatu rasa yang paling keren banget ya. Betul, dapat langsung dapat rasa-rasa udara segar, dan saya yang paling menikmati adalah saya kangen di Nekamis ini adalah anginnya. Oh iya, Ketika dia anginnya. kena di pohon-pohon ini suaranya kayak udah kayak deburan ombak kayak gitu. Itu yang bikin kangen loh ya. Deburan ombak Besti. Deburan ombak jadi harus Oke. Cakep. Nah, kakak hari ini sudah siap untuk mau bikin apa ini? membantu saya sedikit ya. Siap. Nah, Kalau ini aku bisa bantu aku bantu deh. mungkin masakan ini umum ya. Ya. Namanya beef bulgogi. Beef bulgogi, Ya, oke. Aku udah tahu mungkin. Sudah sempat Kesukaannya dengar Mas. kesukaan aku juga sih beberapa. Jadi aku pas tinggal nih. pengen tahu gimana caranya untuk membuat beef Oke, bulgogi. kita langsung saja ke prosesnya Langsung Kak, ya. gas. Oke deh, mungkin kakak bisa bantu saya untuk Yang mana? bikin Boleh. apa mini mince beefnya. Pakai apa? Langsung pegang Langsung atau pakai di tangannya di airkan atau dulu. pakai sendok nggak perlu ya? Jadi langsung bentuk aja ya. Langsung aja sesuai. Oke. Aku bisa mau langsung bikin apinya. Oke. Tapi Za, Nah, ketong dua baju hitam, tapi lihat oh iya dong. Mas baju agak beda dari ketong dua. Oke. Keren juga nih. Kita menggunakan tenun padu padan tenun. Asik. Boleh Jadi Jadi ini salah jaket satu ini, satu produknya Iya. Mas Erwin. Sebuah karya saya untuk mengangkat tenun itu sendiri menjadi sebuah busana yang menjadi sebuah busana yang fashionable lah istilahnya. Dan saya mengarahkan untuk generasi milenial juga nih. Ini kayak gini aja tipinya ya. Biar milenial cinta tenun ya Mas ya. Biar kalangan milenial untuk mencinta tenun ya dengan cara ya gimana sih? Saya mungkin ya berusaha untuk membuat sebuah produk tenun untuk menjadi sebuah busana yang bisa masuk dalam segala segmen. Pokoknya Jadi bisa segala lini. untuk orang-orang bekerja, untuk orang baju kerja juga bisa, untuk baju-baju santri juga bisa, untuk baju-baju untuk kalau apa hangout atau anak-anak pingin bergaya juga bisa untuk konten-konten di Instagram, di berbagai macam sosmed itu bisa gitu loh. Semua kalangan bisa menggunakan tenun kalangan kan. bisa. Dulu kan orang mungkin berpikir bahwa tenun ini mahal mungkin ya. Ya. Terus susah untuk kalau kita mau bikin busana ya cuma itu aja mungkin sebatas bikin kemeja atau mau bikin baju pesta gitu loh. Nah, saya merubah mindsetnya mungkin ya untuk di NTT sendiri bikin sebuah busana yang ya istilahnya untuk ready to wear lah, untuk bisa digunakan oleh siapa aja, kalangan siapa aja, bahkan anak muda. Kalau bisa anak muda, generasi muda sekarang itu harus cinta sama tenun. Karena apa? Tenun itu sebuah mahakarya yang sangat luar biasa. Dibikin oleh mama-mama penenun. Mereka kalau beta rasa mereka tuh gak ada kayak ada pendidikannya khusus untuk membuat tenun, tapi mereka tuh sudah alami dari zaman dulu mungkin ya, dari zaman dulu itu mereka sudah belajar motif-motifnya yang sangat luar biasa yang sampai sekarang aja beta juga merasa bahwa belum tentu kita bisa membuat kayak gitu. Dan sekarang kan mungkin sudah ada ada semua apa sekarang di Undana mungkin ya ada sekarang untuk pelajaran untuk kuliah mengangkat tenun itu sendiri. Jadi anak-anak muda diajar untuk menenun. Dan sekarang beberapa juga di Dekanada juga sudah ada penggalangan untuk anak-anak muda sekarang itu untuk belajar menenun. Jadi bukan hanya untuk perempuan aja, tapi laki-laki sekarang juga bisa menenun. Karena kan apa? Tenun ini bisa untuk menjadi ladang usaha. Kearifan lokal yang bisa kita angkat untuk menjadi suatu usaha yang sangat ya mendapatkan cuan ya sekarang ya. Betul. Yang luar biasa, istilahnya kita jangan kalah sama daerah lain.
karena NTT sangat luar biasa. Jadi ketika saya merasa waktu ingin mengarah tenun tuh kalau nggak salah tahun 2012. 2012. Jatuh cinta sama tenun. Itu pas kebetulan ada tugas lah, ada kerjaan yang emang sering keliling-keliling daerah-daerah. Jadi saya lihat kok tenun ini bagus ya. Saya mau bawa pulang, tapi aku pikir ini tenun buat apa nanti kita simpan gitu loh. Jadi sampai terkumpul jadi 2 koper, nggak salah itu tahun 2013 tuh udah sampai 2 koper nih. Dalam setahun 2 koper. Saya mikir gimana ini tenunnya kita bisa buat sesuatu. Nah, terpikirlah ide untuk gimana saya akan bikin busana. Dan saya carilah keliling-keliling cari penjahit yang sesuai dengan apa ya, sesuai dengan gaya saya, model-model gaya sosok Erwin kan beda-beda. Jadi kita bikin yang aneh-aneh. Kadang orang pikir, aduh Mas Erwin tuh kalau bikin baju nih kadang aneh-aneh tapi ya alhamdulillah diterima lah dengan model-model konsep seperti itu. Akhirnya saya menemukan ya salah satu penjahit Kota Kupang, terus saya kebetulan ditawarin sama temen almarhum sama Frankie Lucas nih, ditawarin untuk ikut lomba memperebutkan piala di Kanasga sama Taman Budaya tahun 2013 tuh. Dan saya diberi kesempatan untuk mengikuti lomba untuk merancang busana, yaitu busana pesta. Saya bikin busana pesta yang satu-satunya mungkin ya, busana pesta laki-laki. Dia tenun Manggarai waktu itu. Kan biasanya biasanya kan perempuan kan. Jadi saya merubah gimana, jangan hanya kain perempuan aja yang suka tenun dan sukanya fashion hanya cuma perempuan aja, tapi laki-laki juga harus fashion juga gitu. Dikasih kepercayaan untuk menjadi juara 2. Wah, dari situlah akhirnya saya mulai mencintai tenun semakin apa ya, lebih serius kali ya. Lebih serius. Biasanya tadinya fokus ya. Pertama kan berpikir sudahlah, aku bikin gini-gini aja sudah, hanya cuma untuk aku aja pakai gitu. Ternyata malah menjadikan bisa menjadikan sebuah usaha yang bagus gitu loh. Karena apa? Kita juga bukan hanya untuk kita pribadi, tapi bisa membantu mama-mama penenun juga kan, untuk mempromosikan tenun, dan bisa tenun itu bisa laku dan bisa digunakan dengan segala macam segmen yang misalkan kayak Padupadan kan kita membuat pertama kali saya launching itu adalah kimono. Tahun 2018 itu kimono. Baju kimono itu cuma hanya sebatas dari kain-kain yang emang bergaris atau polos yang warna-warna soft gitu loh. Saya banting dengan model warna dengan menggunakan tenun. Dengan campur-campur kita menggunakan limbah tenun namanya. Limbah tenun itu yaitu sisa-sisa tenun yang daripada kita buang kan sayang, kalau kita buang kita manfaatkan menjadi busana dan menghasilkan sebuah kimono. Dan itu tanpa sadar, itu kimono pas kita lagi syuting itu langsung ada orang yang lihat story aku itu langsung pesen langsung 1 kimono. Kaget juga kan, ini modelnya cuma kimono kayak gini cuma tempel-tempel kok orang kok mau gitu loh. Nah kebetulan customernya pertama itu orang Bandung, dan orang Bandung bilang gini, ini baru pertama kali saya ngeliat model kimono yang unik dan ada di NTT. Biasanya kita lihat ya alhamdulillah gitu loh. Jadi biasanya mereka cuma lihat dari Bandung, kan emang Bandung udah kotanya fashion, kotanya model. Siapa sih orang yang kenal Bandung kalau tentang konsepnya dengan fashionnya mereka gitu kan. Nah, dan disitulah aku merasa bahwa ternyata benar-benar orang tuh terima ya dengan model kimono ini. Nah terus udah habis itu aku promosiin kimono itu sampai akhir tahun dengan konsep CP kan, bikin videonya dengan konsep, karena CP kan juga sebagai brand apa ya, sebagai image-nya Kota Kupang kan itu loh CP ini. Jadi kita pas ambil syuting tuh aku berpikir inilah sakuranya NTT gitu loh dengan konsep kimono, dan alhamdulillah bagus gitu loh. Jadi agak-agak lumayan sempat banyak orang yang nonton, dan alhamdulillah diterima juga kimono itu, sampai beberapa orang hampir setiap hari pesan kimono tersebut. Dan kebanyakan bukan orang NTT-nya malah yang pesan, malah kebanyakan orang luar. Ada yang dari Sumatera, ada yang dari Bandung, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Surabaya. Tren baru lagi yaitu jaket bomber. Ketika pas Pak Jokowi lagi tenarnya itu pakai jaket bomber, saya berpikir kenapa kok kita nggak bisa bikin jaket bomber dari tenun. Itu otak langsung berpikir, itu idenya tuh malam. Pas lihat-lihat lagi viral Pak Jokowi pakai itu jaket bomber, aku berpikir kok keren banget ya, orang hanya menerima gitu. Akhirnya ya itulah ide-ide gilanya muncul lagi. Jadi gila saya, akhirnya saya membuat jaket, dan saya mencari orang yang tepat untuk bisa membuat rancangan jaket bomber tersebut. Dan alhamdulillah dapat job sekitar pertama kali job untuk jaket itu ada sekitar 40 jaket. Untuk kalangan anak-anak HIPMI ya, HIPMI. Jadi dapat job dan mereka gunakan di Jakarta, pas untuk acara di Jakarta. Dan itulah akhirnya menjadi viral. Jaket itu sebatu tren untuk orang pakai, itu bisa di segmen apa aja. Jadi acara resmi bisa, acara santai bisa. Ya akhirnya udah
jadi. Akhirnya sampai sekarang tuh jaket itu jadi suatu apa ya, sebagai image-nya Padupadan untuk tetap untuk berkarya. Jadi saya bikin modifikasi, sekarang pakai hoodie nih kayak Iya, aku iya, pakai sekarang nih pakai pakai hoodie. Jadi Keren. lebih ke arah milenial kayak Mengikuti tren lah, mengikuti tren lah istilahnya gitu loh. Jadi gampang berpikir, ide-ide itu panjang nih idenya. Aku harus bisa bikin kayak gimana sih modelnya supaya bagus, supaya orang bisa menerima. Kan tenun kan terlalu banyak nih. Iya, Tenun betul. itu ada sekitar dari 22 kabupaten. 22 kabupaten. Kabupaten itu memiliki berbagai macam corak motif yang sangat Iya. luar biasa, yaitu ada sekitar 880 Ush, motif. Kan betul. asli Masa- kan? Tapi gue tahu. Nah, ternyata nah itu tenun tuh anak-anak. ada sampai Nah 800. itu makanya 800. jadi kita berpikir gimana caranya itu semua tenun itu bisa kita bikin sebuah produk. Iya, Sana. betul. Bukan hanya untuk kita bisa gunakan untuk sarung, hanya untuk bisa selendang, tapi kita bisa gunakan untuk You scream and nah, jadi feel you ya itulah muncul Padupadan itu ide pertama berkembang sampai sekarang ya alhamdulillah saya mendapatkan menjahit untuk cewek juga untuk kan cewek ini udah tahu sendiri kan kalau cewek itu nomor satu ada penampilan. Iya. Gimana cara apapun tuh mereka tuh tetap nomor satu penampilan. Betul. Nah, gimana image-nya Padupadan untuk mengangkat itu tenun jadi suatu busana yang bagus, ya sudah saya akhirnya mencari penjahit yang alhamdulillah saya mendapatkan penjahit dari luar ya, dari Bandung yang ngerti maksudnya saya untuk membuat model busana Udah punya yang bisa chemistry lah. chemistry-nya yang bikin busana yang maksudnya bisa situ bisa pakai untuk acara pesta, bisa untuk acara kantor, untuk acara hangout juga sama teman-teman itu bisa. Cabang tahun. Iya, pokoknya semua bisa masuk. Ada Jadi masa lu pernikahan. pakai baju itu tuh bisa masuk semua di kalangan gitu loh. Jadi akhirnya saya mempromosikan bersama model-model Happy People atau sendiri kan model-model iya. ini kan Iya, ya cantik. beberapa iya bukan hanya cantik tapi sebenarnya kalau Mas Ewin angkat itu adalah gimana mereka itu bisa mempromosikan tenun dengan gaya mereka punya talenta, mereka punya apa ya image yang sangat bagus yang saya lihat mereka punya karakter, mereka bisa mengangkat tenun dan mungkin ada beberapa yang putri-putri juga ya putri NTT dan mereka sangat luar biasa mempromosikan tenun ya sampai sekarang gitu loh, sampai sekarang pun mereka masih gitu, masih berjalan. Oke. Apalagi yang kita bantu. Nah, kalau menurut Udah Ed jadi. sendiri, Ya, ada yang kecil, ini ada yang sambil besar. sambil ini ya, sambil Besar, masak, seru ya, sambil oke. kita bikin ininya. Nah, Ini dari kacamata. tenun mana nih? Ini tuh. Kalau ini dari tenun Sumba. Kenapa aku pakai hari ini? Karena di Nekamese banyak patung-patung Sumba. Jadi saya menggambarkan bahwa Nekamese ini sangat luar biasa. Tempat ini benar-benar bagus untuk orang datang berwisata karena apa? Ada nilai historis juga, nilai budaya juga di sini. Jadi kita selain menikmati alam, udara yang segar, terus ada patung-patung Sumba yang mungkin saya pakai hari ini tuh ada motif Sumba. Yang patung-patung Ya, Sumba memang yang bagus ya, Nekamese ini ciri khasnya bagus di sekali. Indonesia. Dia punya apa Kesulitan motifnya aku pakai bagus. hoodie dan aku memainin pakai bulu-bulu. Jadi memanfaatkan sisa-sisa. Orang kalau berpikir kan bulu-bulu tenun itu langsung dibuang. Kalau Iya. aku langsung kita bisa manfaatin. Jadi kita tidak pakai bisa gaya lagi kita. katakan Iya. gitu kan. Dengan gaya-gaya kita. Karena anak milenial kan apa sih yang mau digayain apa aja masuk. Masuk. Yang betul. penting kalian berani bisa beradaptasi, bisa bergaya lah Iya. dengan gaya apapun Berani pakai. berani pakai. PD nomor 1 PD ya sudah. Gas kalau aku bilang gas. Gas, Model tancap, macam itu, Besti. tancap. Gas, Gas Gas, terus. bos. Pose-pose. Tapi sangat bagus ya Iya. Bon ya. Mungkin Keren. Konsepnya aku bikin ya itu pakai tenun Sumba terus dimodifikasi sama jin ya itu. Mungkin nanti Jadi kalau beda. mungkin nanti Mas kalau kotong jalan-jalan boleh ya, Bisa Kotong? bisa kan Bisa, promosi bisa pinjam bisa Pinjam- jalan-jalan. pinjam buat- Intinya kan beta membuat baju ini Asik, buat baju jalan-jalan. tenun ini bukan hanya untuk kita pribadi terus buat untuk dijual aja, tapi kita juga membantu anak-anak muda yang ingin mempromosikan tenun ya dengan cara mereka ya sudah kita bantu seperti ajang-ajang seperti anak-anak yang ikut ajang-ajang fashion juga terus Itu bisa ajang-ajang langsung. Rising Star terus apa Indonesian Idol, jadi kita bantu yang anak-anak yang ingin Disupport mempromosikan yang- tenun Iya, yang saya disupport. berusaha untuk Keren, mensupport mereka. keren. Sister, I have to call you sister. It's the way we could be closer. Aduh Now Kak, gimana tadi nih jalan-jalannya? Jalan-jalannya seru banget. Jadi sama Kak Boni, Temani Kak Boni ya? Sama Kak Boni, jadi cari lihat lokasi sama apa itu ada buah naga nih. Oh, buah katanya naga, mau panen keren. katanya. Jadi penasaran Hari ini aku nanti. panen? Katanya mau panen nih. Ya. Jadi kita mau lihat. Dan subur-subur sini ya, Pegunungan. pegunungan. Jadi apa ya tanahnya subur banget dan lokasinya di sini tuh yang benar-benar nyaman untuk orang kalau untuk wisata.
mau cari suasana baru, langsung aja datang ke Neka Messi. Nah, ini juga Tiba-tiba sudah jadi juga. pas nih Kak. Pas, Udah, nih. ya, Dan perut sudah meronta-ronta. Iya. nih. Nah, tadi kan Harus gas. sempat kita aku tadi tuh sempat bilang kan mau buat saus Iya. dari hasil dari sisa dari grill daging ini kan dari bulgogi. Dari kepo. Nah, ini bahannya simpel nih Kak. Cuma hanya bawang bombay Iya. sama Apa aja itu? Nah, kalau di sini saya sudah campur ada tepung, oyster sama kecap asin dengan oyster. Oyster ya. Sudah. Oyster. Itu saja. Sesimpel aja itu. ya. Kita langsung masukkan bawang bombaynya. Oke. Ini untuk sausnya ya. Ya. Bisa bersama itunya. Karena kalau pakai masak ulang nanti tidak dapat dia punya rasa daging. Oh gitu. Jadi manfaatkan dari sisa Manfaatin ini. sisa ini. Nah. Oke. Biar ada Biar rasa. rasanya lebih sensasinya Ya, lebih betul. pas lah. Kan ada rasanya. bumbu-bumbu juga, toh. Dulu awal-awal beta juga bingung kenapa masak tambah dipakai ini sisa dong. Ternyata setelah dimakan Sudah dilihat enak. ya. Oh. Iya, langsung keluar kan. Wah, Nah, ini nanti segera kalau makan. dia sendiri Dia sudah nanti di sini agak saja. berubah menjadi agak kecoklatan Kak, baru kita masukin masih sausnya. sausnya campur ya. Sausnya sini saja. Sekarang masukin sausnya. Ya. Oke. And let's till tomorrow. Masuk aduk-aduk. Boleh. Boleh, silakan. Ya, Kan harus diaduk-aduk terus biar Ada aduk terus ya. Iya. biar tidak gosong dia punya saus. Wah, Ada auranya. harum. Wah. Harum. luar biasa lah. Ini dia Besti yang namanya makan di alam Sabar. Besti. Pasti mantap Besti. Nah, dia langsung Paling mental nikmat Kak. kalau makan di alam tuh lebih nikmat. Betul. Betul sekali. Sensasinya beda. Ya, Sensasinya beda. sensasinya lebih dapat ya Mas ya. Benar. Kita mau makan di rumah. Di Beda. restoran maksudnya. Coba dirasa Restoran dalam ruang. Lepas. After this all, I feel the thing. Lepas. Udah. Oke. Ini udah kental nih. Nah, Oh, oke langsung Udah saja kental. kita matikan. sudah? Oke. Saya pinjam sendoknya Mas. Boleh. The best around. Ini sih ya Mas ya. Taruh dikit-dikit sama. Iya, oke. Harus dituang ya. Iya. Atas. Iya. So Saya Lah. if Okay. I let down, Wow, datang juga nih. masakan yang dinanti-nantikan. Wow, enak Saya banget. The ambil best. The best service nih Kak Bon. service Aduh, nih, Kak thank you Bon. Kak Bon. Thank you Kak Bons. Nah, Kak Bon ini juga jago plating Kak. Oh, pantes. Jadi dia memang sudah ditakdirkan untuk mempercantik sebuah kreasi, Kreasi ya, makanan. makanan. Nah, ini mungkin Mas kalau kurang Oh, dan itu makanan Mbak udah tahu aja kali. Udah tahu aja dia ya. Aduh. ini dia sendoknya. Nah, itu Yes. dia guys. Jadi bisa langsung aja Kak. Silakan Oke, ambil langsung sendoknya. coba ya. Kita Oh ya, aduh makasih. Ih, dilayani balik dong. Itu sama-sama kan. Melayani. Wah, ini Kak Bon, the best nih Kak Bon. Kayaknya enak. Iya. Langsung bisa coba Seperti Bos. biasa. Boleh. Silakan Kak. Seperti biasa. Gas ya. Kalau Ah. enak dibuang. Kalau gak enak dimakan. Dibuang bukan dibuang di perut, nggak itu dibuang di iya. Buang di perut itu. Buang di perut. Jangan. Kita Oke. selamat makan. Selamat makan Saat Besti. makan. Tapi ini ada keju nih. Tadi kan Ya. kita sempat Ah. taruh keju Ini supaya ada taburan kejunya. supaya apa tuh? Biar lebih gurih. Biar lebih gurih. Ya. Oke. Dan sausnya mantap banget nih. Harus makan. No MSG lagi. Oh, MSG. Kita coba ya. Kita coba dulu Silakan. guys. Bye. Let's try. Coba. Enak. Kafe enak. Enak. Fenomenal. Ini loh guys. Makan jalan tuh beda. Mm-mm. Sama kalau kita makan di rumah. Nah, yang sambil cerita-cerita kayaknya asik nih ya kan. Apa nih? Kak Bon. Ini akam sih. Hah? Ada akam. Oh iya, ada Akamsi. Akamsi selalu datang ya di mana kita pun Mana? berada ya, Besti. Dia selalu ada
ikut post aku bilang. Mungkin dia mau jadi Ikut post bestie juga. kita. juga dia ikut nimbrung juga. Nah, saya Erwin mau tanya sedikit lagi. Kan tadi sudah cerita soal awal mulai sampai bisa sampai sebesar ini. Nah, Mas Erwin bagi-bagi cerita kasih ketong juga suka duka. Selama perjalanan dari 2012 ya. Nah, 2012 sampai 2022 nih suka duka menjalankan ini Padupadan nih seperti apa sih, coba Mas cerita. Nah, yang mana duluan nih? mana dulu? Mau suka atau duka duluan? Semua deh. Oke, Dukanya Suka duka langsung. Soalnya kalau pada intinya di Padupadan ini aku nggak ngerasa ada dukanya. Oh, selalu senang. Beta selalu senang. ada banyak sukanya daripada dukanya. Oh, Kalau duka oke. mungkin ada beberapa hal, mungkin ada customer yang ingin cari tenun yang mirip yang sudah kita posting tapi sudah laku sama orang lain. Oh iya. Dia customer tidak mau tahu. Harus Pokoknya ada. Harus sama kayak tenun. begitu. Nah, sedangkan tenun kan orang menenun kan beda-beda motifnya. Betul. Itu yang agak-agak jadi ya itu dukanya, sedihnya kenapa kok kita nggak bisa dapat itu kain lagi? Iya. Karena emang agak susah juga Agak mencari susah, tenun yang sama. Betul, Motif sama model kayak gitu. Kalau untuk Suka. sukanya terlalu banyak. Kenapa? Saya membuat branding Padupadan ini nggak dengan waktu singkat. Berproses dari Mas Erwin membuat ini kan dari tahun, bukan belum membuat Padupadan ya, masih awal-awal untuk mempromosikan tenun dari tahun 2013. Terus agak vakum juga 2014, 2015 baru aktif lagi. Terus kita bikin komunitas yang pada tahun 2014 tuh Model Timur Creative People untuk mempromosikan tenun. Dari situ tuh awal-awal tuh masih belum orang lihat tenun tuh kayak ya mungkin biasa aja mungkin ya, nggak terlalu melihat oh ini tuh untuk suatu tren untuk jadi fashionnya untuk di Kota Kupang nih, kayak belum gitu untuk di NTT ya. Tapi kita tetap berusaha, kita ingin mempromosikan tenun itu jadi sebuah brand license sebagai brand untuk lu jadi bangga anak muda, generasi muda, semua kalangan lah untuk mencintai tenun. Kan di sini pusat tenunnya di sini di NTT. Kenapa kalian tidak mau promosiin tenun itu sendiri gitu kan? Jadi itu suatu tantangan buat kita. Tapi kalau Mas Erwin sih santai, jadi mempromosikan tenun itu dengan cara kita sendiri, dengan ide-ide kita sendiri, kita menyampaikan kepada penjahit kita maunya model seperti apa. Ya itu sukanya, jadi akhirnya ya lika-likunya keren banget itu. Jadi hasilnya pas hasil akhir pasti akan mendapatkan hasil yang pasti akan beda-beda. Dan orang alhamdulillah beberapa customer semua alhamdulillah mereka merasa puas gitu kan. Mungkin kalau ada sedikit komplain itu wajar dalam suatu usaha bisnis itu pasti ada lika-liku, pasti ada kekurangan, pasti ada. Tapi kita berusaha semaksimal mungkin untuk mereka senang gitu. Karena istilahnya mungkin ada kekecilan, ada kebesaran, itu udah lumrah lah kalau di dalam dunia jahit menjahit itu emang seperti itu. Tapi ya alhamdulillah aman lah, kita bisa kasih solusi yang terbaik buat mereka biar lebih mereka senang, hasilnya bisa memuaskan untuk mereka, dan alhamdulillah mereka puas ketika menggunakan Padupadan tenun itu. Jadi banyak sukanya deh, kalau aku bilang banyak sukanya daripada dukanya. Kalau duka nggak juga sih, mungkin capek kadang, mungkin ide-ide terus kita kadang diundang untuk beberapa kegiatan yang mempromosikan tenun itu sendiri. Kan kita pakai pemikiran yang konsep yang saya pikir ini harus dipromosikan, jadi jangan ada setengah-setengah. Aku bilang langsung all out aja deh, langsung sekalian gas bikin model konsepnya ini dan beberapa, dan alhamdulillah kan Mas Erwin juga dikasih kepercayaan pas ikut sama BI kan, Bank Indonesia, untuk mewakili tingkat nasional untuk mengikuti lomba busana dengan tema busana muslim. Dan alhamdulillah Mas Erwin juara 1. Jadi dari situ lah menjadi tenun, dari menggunakan tenunnya ada konsepnya busana muslim, wisata halal, konsepnya seperti itu. Kita membuat dari tenun pewarna alam dari Sika, kebetulan waktu itu aku angkat. Alhamdulillah diterima, dan juri juga merasa puas ketika sudah hasil akhir. Mereka juga tanya, ternyata tenun itu bukan hanya tenun aja, ternyata di NTT juga indah pariwisatanya. Aku bilang jelas NTT sangat luar biasa pariwisatanya. Jadi kalau bisa datanglah ke sini, kita main-main dan bisa foto-foto menggunakan tenun. Itu kan salah satu. Iya betul. Kita untuk mempromosikan NTT itu seperti apa sih? Ya dengan cara saya mempromosikan tenun sama mempromosikan pariwisata jadi satu paket. Nah itu. Sekali dayung, betul. 230. Setuju. Bener kan? Kayak gitu kan? Sekarang Kak Erwin sendiri gunakan ini celana nih, celananya saya suka nih. Ini celananya. Ini dari Malaka. Oh, ini dari Malaka. Ini motif Malaka. Dari Boki namanya. Dari apa? Dari Bestico nih. Itu dari Malaka. Oke. Pas ya. Beta pas datang ke sini pas jadi lu ya. Iya. Makasih Mas. Ya, Besti sudah mengangkat Bepung daerah. Sama-sama. Dalam bisa celana juga nih. Celana juga bisa. Jadi semua di Padupadan itu semua bisa membuat busana apa aja.
Jadi bukan kimono aja, bukan jaket aja, tapi celana, Bukan atasan saja ya. outer, cardigan, segala macam deh, baju yang pokoknya yang bisa dibikin jahit itu bisa saya masker, kita bikin bucket hat juga, bikin waist bag juga, bikin kotak cenderamata juga, bikin kotak tisu juga. Jadi memanfaatkan limbah juga. Oh iya, betul tadi, yang seperti tadi limbah. Karena sayang, kenapa? Tenun ini sangat luar biasa, jangan dibuang. Limbahnya itu kita manfaatin, kayak kemarin saya mengadakan acara fashion show tunggal menggunakan limbah pada tanggal 28 Oktober kan, Hari Sumpah Pemuda. Alhamdulillah bisa ditayangin oleh 5 TV nasional. Jadi itu kan merupakan suatu penghargaan buat kita NTT itu sendiri untuk mempromosikan busana itu dengan cara kita gitu, dari kita sendiri gitu loh, bukan di luar, tapi kita dengan di NTT itu sendiri kita mempromosikan tempat penenunnya langsung. Gitu kan? Benar nggak? Betul, setuju. Kalau KRI sendiri sih emang pingin supaya tenun tuh bisa dirasakan oleh semua masyarakat, semua kalangan. Jadi bisa mereka memiliki, daripada mereka punya tenun di rumah disimpan di lemari, mendingan dibikin busana aja, jadi bisa dipakai, bisa dipromosikan. Wah, enggak? Keren Kan salah satu Boni sudah bikin Twitter nih dia. Oh, Boni diam dia Besti. punya koleksi padupadan tenun juga nih. Yang salah luas pose-pose tuh. Jelas. Oh, Besti udah buat ya. Berarti secepatnya beta dengan Mama harus meluncur. Yes. Dia punya motif Sumba. Mungkin teman saya juga mungkin belum tahu nih lokasinya nih. Lokasinya? Lokasinya. Jadi mungkin teman-teman juga bisa tahu nanti. Kapan hari itu masih Jalan Bat Jawa Gang Kedua, tapi sekarang sudah dikerubah diganti Jalan Mangga, daerah belakangnya Transmart. Belakang Transmart. Nanti kita selok aja kalau orang mau cari, gampang kita selok. Ada IG-nya. Ada IG-nya juga. Ada IG-nya kan? juga, ada bisa lihat di @padupadan tenun sama @padupadan tenun katalog. Wah. Jadi orang-orang mau lihat koleksi-koleksi apapun bisa lihat dari IG itu. Ya kan, siapa tahu kalau saudaraku dari luar juga datang kan, mungkin mau oleh-oleh ya kan, bisa gitu ya kan. Sekalian mungkin Betul. Mas Erwin Muntamu juga mau bakar-bakar ya kan. Ya, betul Jangan sekali. bakar rumah ya. Jangan bakar Mau rumah. barbecue sambil jalan-jalan ke arah. Rekomendasikan ke sini. Kita siap melayani ya. Betul, Besti. Aku sering jalan-jalan ke sini kok. Tenang aja. Kita sering promosiin juga kok nih kami. Siap. Karena tempatnya bagus, nyaman, Sejuk. untuk acara family catering juga bagus, untuk acara-acara rapat, acara-acara apa nih, Formal. acara kantor formal itu bisa masuk semua. Di sini banyak fasilitas yang bisa dipakai kan. Betul. Ada apa? Ada tuh? hotel. Flying Fox-nya, ada hotel, ada kolamnya. Ada kolam. Nah, banyak lah pokoknya. Saya Ada danau loh Mas, belum tahu belum kan sampai kita sana. punya danau di bawah. Sudah jadi. sudah sampai? Belum, kemarin itu waktu ada sesi pemotretan masih kosong. Ini spoiler sah. Ya, spoiler nanti ya. Gitu ya. Ini Tunggu spoiler ya. sah. Tapi memang sudah ketemu sama bos dan sudah ACC. Kemungkinan tahun ini bakalan jadi. Oh, gitu. Jadi mungkin Mas mau bikin acara fashion show di bawah di danau situ bagus. Oh ya, Nanti beta siap. ada dibangun, jalurnya, ada jalan jalurnya. ya. Nanti dibuat trekking Kan sama untuk fashion show harus ada jalurnya. Ya. ada. Nanti Boleh dibuat ditunggu ya. trekkingnya Panggungnya 10 meter ke dalam. 10 meter ke dalam. 1 meter ke dalam, gak jauh kan? Enggak. Kalau 1 kilo sampai Kembar Kupang. Besti. Jauh pak. Jauh. Pak. Tapi bisa dibilang tenun ini warisan ya, Mas. Warisan dari nenek moyang. Iya. Moyang lah, turun temurun. Dihasilkan dari, aku tadi bilang ada sekitar 820 motif lah. Jadi suatu hal yang sangat luar biasa. Nggak perlu pelajaran, tapi mereka sudah alami gitu. Jadi nggak tahu sisinya kayak gimana, kita juga belum paham mempelajari itu. Mereka bisa menenun dengan sungguh luar biasa lah, mahakarya seperti itu. Apalagi diwarnainya pakai alam ya. Saya pernah baca Ada pewarna alam juga ada. Kalau alam pakai sih benang ibuku sering sintetis, bilang. ada pakai pewarna alam. Dari segi harga nih, Mas Erwin, lebih mahal pakai pewarna alami atau sintetis? Relatif. Ada sintetis juga mahal, ada pewarna alam juga mahal. Prosesnya juga sama mungkin perlembarannya kan ada ukuran besar, ada yang kecil. Nah itu tergantung dari semua sih. Jadi kalau Relatif dibilang ya, mahal, emang kan itu handmade kan? Ya. Nah itu. Nah, kalau dengan kualitas handmade yang dibuat itu, memang kalau soal harga itu relatif ya. Relatif. Kak, ya? Relatif ya, Kak, ya. Apalagi dengan sampai ada corak Motif. corak motif motifnya. ini nih yang Kan beda-beda. paling, Ada yang motifnya hanya model sebatas grafik gitu, garis-garis kalau atau misalnya, model-model garis-garis. ada bunga-bunga atau model-model apa kecil, tapi kalau ada motif yang besar kayak gini kan membutuhkan waktu yang lama. Iya. Prosesnya tuh antara 1 minggu bahkan ada sampai 1 tahun.
yang menenun memang itu. harus bayar. Lama. Jadi Ya, Besti, ada harus 1 bayar, bulan, Besti. ada 2 minggu, ada yang 3 bulan, kayak gitu prosesnya. Apalagi pewarna alam itu mungkin bisa mencelupkannya di beberapa hari gitu kan. Jadi kenapa pewarna alam mahal? Karena prosesnya juga susah. Betul. Betul. Gitu. Jadi kalau Erwin sendiri, Mas Erwin sendiri tuh cari tenun tuh semua model. Kenapa? Tergantung dari selera orang kan. Masing-masing orang kan betul. mau pingin ada warna pewarna alam, ada yang dari benang sintetis. Jadi terserah orang mau bikin model apa, kita tinggal buat aja. Iya. Menyesuaikan. Dan kebanyakan untuk saat ini pada lebih banyak terima sekarang baju-baju cewek juga. Tapi memang ini tantangan tersendiri juga dari yang menjahit, Iya. ya, karena itu motifnya itu Dan itu tidak penjahit gampang, itu posisinya nggak itu mudah nggak loh. gampang. Jadi dia beradaptasi dulu selama 2 minggu mereka jahit karena emang biasanya dia basicnya kan bikin jahitan yang biasa, Ya, bahan-bahan biasa kayak yang polos-polos. Iya. jas-jas, Terus akhirnya bertemu dengan tenun yang dengan berbagai macam motif yang tidak boleh, jangan sampai salah potong. Jangan sampai salah potong. Kalau salah potong bisa bahaya. Karena apa? Kan nggak ada motif lain lagi Iya. yang Iya. untuk bisa menutupi itu motif yang udah kepotong. Jadi jangan sampai rusak lah istilahnya gitu. Kalau jahit kan pada umumnya semua bisa Iya, menjahit, betul. ya kan? Tapi kan untuk bisa menempatkan posisi motifnya itu, bukan motifnya Ini Besti. kenapa itu apa? Makanya Ya, bahaya. belok kanan. Belok kanan. Nah, itu motifnya itu tuh sampai secara detail kita Iya. lihat yang Kevin buat sendiri ini juga ini tidak ada sedikit pun yang terlewatkan ya. Mulai dari Iya. ini Kita manfaatin benar-benar cukup, semua tenunnya itu semua bisa dapat. Mungkin gitu. sisa dikitnya kita kumpulin, kita tidak buang, bisa untuk digunakan untuk aksesoris, untuk bisa bikin masker, bisa bikin yang lain lah. Bucket hat juga sama tas juga kita bikin. Nah, itu kan bagus tuh Kak buat untuk oleh-oleh kan. Kalau saudara Semua bisa bermanfaat deh kalau tenun itu. Itu ya Mas Erwin salah satu inovator ya. Iya. Keren. Untuk menjadi inovator itu susah karena butuh ide tuh yang mahal. Ide tuh yang mahal. Banyak yang perlu kita pikirin untuk Betul. kedepannya itu apa. Karena kita kalau aku promosi ini selalu aku bikin kostum beda-beda. Biar apa orang juga nggak bosan. Jadi apa yang mau dikeluarkan dengan model ini nih, aku harus punya konsep. Kok pakai pewarna alam dulu deh, nanti pakai benang sintetis deh, seperti itu. betul, Jadi kita menyesuaikan aja. Kadang kita campur motifnya. Wih, keren nih kalau Keren. kita bisa, apalagi kalau bikin kayak oversize, baju-baju oversize, wes pasti. Tapi konsepnya pada dasarnya hampir sama kayak kita ya. Kita serve-nya langsung di depan customer. Iya. Jadi Kita- begitu mereka mungkin tidak suka sama yang setengah matang, mungkin kita langsung Yes. bisa kelola. Betul. Misalnya, oh terlalu tawar, kurang asin. Nah, itu. Oke deh. 1 sampai 10 Kak. Apa nih? Ini nilai ya? Lainnya. 1 sampai 10. 8. Wah, ya kesempurnaan itu punya Sempurna di mas atas. di atas. Betul Ini sekali. kasih nilai 8. Kak, terakhir nih Kak, Apa kita nih? mau tanya untuk buat teman-teman di luar mungkin mereka yang sekarang mungkin lagi mau mencari ide-ide mungkin tapi masih tidak berani. Kalau Kakak kan pasti langsung saya putuskan saya mau membuat tenun ini untuk dikenal. Gas. Kak, Gas. ide awal emang pertama ya kalau Mas Erwin sendiri tuh itu modal nekat sebenarnya. Jadi dari nol benar-benar dari nol yang aku ingin mempromosikan tenun itu dengan cara apa? Dengan cara saya sendiri. Saya tidak pernah mau melihat bahwa orang mau lihat image-nya saya kayak gimana, mau lihat gimana modelnya yang dari buatan dari desain saya itu mau model gimana. Tidak. Kita intinya saya punya ide yang saya harus tuangkan dalam bentuk busana. Itu awalnya. Jadi pertama kali beta tuh rasa bahwa itu perjuangan sangat luar biasa yang orang anggap tenun itu hanya cuma baju-baju kerja, baju pesta, tapi untuk jadi busana yang untuk bisa digunakan sehari-hari itu jarang pakai. Nah itu yang agak susah kan prosesnya itu tahun 2000 berapa tuh? 2013, 14, 15 tuh agak susah juga untuk mengangkat tenun untuk bisa disukai sama banyak orang kan. Jadi untuk kedepannya ya tolong berusahalah untuk terus mengangkat kearifan lokal kita. Kita harus bangga menggunakan tenun itu sendiri. Untuk generasi muda, anak-anak milenial, tolong jaga budaya kita. Warisan kita ini sangat luar biasa, mahakarya luar biasa, dan pentingnya adalah kalian yang harus mempromosikan dan terus berjuang untuk mempromosikan itu budaya. Wah, Benar nggak? betul kan. Nggak bisa kalau hanya kita menunggu-nunggu orang-orang Iya. yang ini kan, Iya. bapak-bapak, mama-mama kita, istilahnya kita sendiri juga harus bantu mempromosikan. Sebenarnya tuh modal kita harus berani dulu. Betul. Kita harus berani melakukan Makanya kita sesuatu tidak tahu untuk gerakan yang kedepannya baru. kayak gimana. Saya makanya kalau aku ditanya Mas Erwin tuh apa sosok Iya. Erwin itu siapa? Aku bilang saya orang gila. Loh, kenapa aku bisa bilang orang gila? Karena orang gila dengan ide-ide dengan gaya saya gitu. Iya. Jadi terserah orang mau terima apa tidak itu hak saya. Karena apa ya? Saya sudah punya
gaya seni saya sendiri gitu loh, imajinasi saya sendiri seperti ini. Ciri khasnya kalian sendiri gitu loh. Betul. Tidak terlalu meniru-niru orang Iya, lain, saya tidak bukan perlu harus ciri menjadi punya orang ciri khas lain sendiri untuk- dengan iya. Apa yang saya ada, ide-ide saya itu yang akan saya tuangkan dalam karya-karya saya. Gitu. Jadi Potong juga mau terima kasih ya Mas Erwin semua hadir di Betul. sini. Sama Dengan adanya Mas Erwin juga Kotong bisa ada inovasi-inovasi baru juga ya Dan untuk kita bisa masakan tahu, juga. bisa tahu juga ternyata Dan di Kotong NTT juga ini dapat luas. pengetahuan ternyata Betul. motif tenun di NTT itu ada sekitar 800. 800 Hampir 1000. dari 22 Hampir 1000 lah. kabupaten. Hampir 1000. banyak. 22 kabupaten. Jadi, Wih, Kotong juga mau terima kasih mungkin buat teman-teman dong yang nonton tetap cintai ya budaya NTT Iya, ya. betul. Bukan tenun saja, jadi budaya NTT ini Semua lah. sangat banyak lah. Banyak. Banyak. Nah, jadi buat teman-teman, Kotong semua harus tetap cintai Kotong budaya biar budaya ini jangan mati. Kita harus lestari. Oke, kalau begitu terima kasih Mas Erwin. Sama-sama. Sampai jumpa di Thank next you. content di chapter 2. Bye. Thank you. Thank you.